Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di sini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Sekarang kita sudah masuk pada Al-Mas'alatus Sabi'ah, permasalahan yang ketujuh pada bab yang ke-8 ini, ya masih seputar hukum-hukum seputar imam dan pelaksanaan sholat berjamaah. Jadi permasalahan yang ketujuh ikhwan sekalian di sini disebutkan ahkamun mutafarriqatu fil imamati wal jamaah. Hukum-hukum lain yang berkaitan dengan imam dan pelaksanaan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini wa minal ahkami al-muta'alliqatu bil imamati wal jama'ati ghairi ma taqaddam, dan hukum-hukum lain yang berkaitan dengan imam wal jama'ati dan pelaksanaan salat berjamaah ghairi ma taqaddam, yang belum disebutkan sebelumnya, ya. Jadi kita akan membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan imam dan pelaksanaan salat berjamaah. Namun permasalahan ini, hukum-hukum ini ikhwan sekalian, ini belum dibahas pada pembahasan-pembahasan yang telah berlalu. Nah, poin yang pertama di sini ada disebutkan 4 poin ya ikhwan sekalian. Kita akan coba jelaskan satu persatu dari 4 poin yang ada. Yang pertama di sini disebutkan istihbab qurbi ulil ahlami wan nuha minal imam. Dimustahabkan, dianjurkan qurbi ulil ahlami wan nuha minal imam, yang berdiri di dekat dengan imam itu adalah ulil ahlami wan nuha. Nah, ini ikhwan sekalian perhatikan bahwa harusnya orang yang berdiri dekat imam itu adalah ulil ahlam. Ini yang pertama, yaitu orang yang sudah dewasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah wan nuha, dia sudah memiliki kematangan dari sisi ilmu, khususnya mungkin dia di sini harus paham terkait dengan fikih-fikih di dalam sholat, ya. Dia harus tahu fikih-fikih di dalam sholat. Kemudian fayuqaddamu ulul fadli, maka diutamakan orang yang berdiri dekat imam itu adalah seseorang yang memiliki keutamaan. Khususnya dia keutamaan mungkin banyaknya hafalan, ya, bagusnya bacaan, sehingga nanti ada tujuan-tujuan khusus kenapa sampai dijelaskan di sini bahwa harus orang yang dewasa, orang yang memiliki pengetahuan yang cukup, orang yang memiliki hafalan yang banyak. Kemudian disebutkan di sini wal aqlu, ya, diulang lagi orang yang lebih berakal, wal anati dan orang yang memiliki perhatian yang khusus, atau orang yang betul-betul memiliki ketelitian, ya, ketika dia berdiri di belakang imam. Jadi ini orang-orang yang harusnya berdiri di belakang imam. Khalfal imami wa qariban minhu. Mereka inilah orang-orang yang berdiri di belakang imam wa qariban minhu, atau dia berdiri dekat dengan imam. Ya, perhatikan tadi ada berapa orang yang dianjurkan untuk berdiri di belakang atau dekat imam. Yang pertama adalah ulul ahlami wan nuha. Orang yang sudah dewasa memiliki kematangan dari sisi ilmu. Kemudian ulul fadli, memiliki hafalan yang banyak dari sisi bacaan Al-Quran. Wal akli, lebih berakal. Kemudian wal anati, dia lebih teliti, ya, lebih teliti tentunya memperhatikan setiap bacaan dan gerakan imam. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berdiri di belakangku, kata Nabi, adalah ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang sudah dewasa, wan nuha, dan memiliki kematangan dari sisi ilmu. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu. Ikhwan sekalian, kenapa sampai harus orang yang berilmu yang harus berdiri di belakang imam, kemudian harus orang yang sudah dewasa, sudah tua, bukan anak-anak kecil? Kenapa harus yang berdiri di belakang imam adalah orang yang misalnya banyak hafalan Al-Qur'annya? Ini karena disebabkan beberapa hal. Yang pertama di sini disebutkan wal hikmatu fi zalika. Di antara hikmah dari semua itu adalah an ya'khudhu anil imam. Ini yang pertama. Ini yang pertama, an ya'khudhu anil imam, ketika imamnya dia keliru,
dia lupa atau dia dia lupa, dia tidak sengaja, misalnya dia menambah atau mengurangi gerakan di dalam sholat. Ya, ini penting sekali ya. Ketika imamnya menambah atau mengurangi gerakan di dalam sholat tanpa sengaja, mungkin karena dia lupa dan seterusnya, maka an ya'khudhu anil imam. Orang yang dekat dengan imam ini mengingatkan dia tugasnya. Makanya orang yang dekat dengan imam minimal orang yang pertama tadi harus orang sudah dewasa. Kemudian orang yang paham fikih sholat, dia lihat ini yang ditinggalkan imam ini apa, yang terlewatkan dari imam atau yang telah dia tambah dalam gerakan sholatnya apa. Apakah dia sudah menambah rukun atau menambah perkara yang wajib ya. Makanya penting sekali orang yang berdiri di belakang imam ini harus orang yang paham terkait dengan fikih sholat, terkait dengan fikih sholat. Dia harus paham mana itu syarat-syarat sholat, mana itu rukun-rukun di dalam sholat, mana perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat, mana perkara-perkara yang disunnahkan di dalam sholat, mana perkara-perkara yang dimakruhkan, dibenci, mana perkara yang diharamkan, mana perkara yang dapat membatalkan sholat. Orang yang berdiri di belakang imam minimal dia paham ini, dia mengerti ini semua. Kenapa? Sehingga kalau imam dia membuat kekeliruan, an ya'khudhu anil imam, dia bisa meluruskan imam tersebut ya. Ini tugas yang pertama orang yang berdiri di belakang imam. Kemudian tugas yang kedua orang yang berdiri di belakang imam adalah ayyaftahu alaihi fil qiraah, agar dia bisa menyambung bacaan imam ketika misalnya bacaan imam tersendat ya. Dia membaca salah satu surah di dalam Al-Quran, terus imamnya tidak mampu melanjutkan bacaannya, maka orang yang berdiri di belakang imam ini orang yang banyak hafalannya, yang banyak menguasai Al-Quran, maka dia akan bisa menyambung bacaan imam tersebut. Wa yaftahu alaihi fil qiraati idza ihtaja ila dzalika. Kalau dibutuhkan memang dia harus menyambung bacaan imam tersebut. Nah, terkadang kekeliruan kita ikhwan sekalian ini, ketika imamnya salah bacaannya, tersendat bacaannya, Masya Allah, satu masjid orang berlomba-lomba ingin menyambung bacaan imam, padahal mereka tidak berhak. Hukum asalnya kita dalam sholat jamaah itu tidak boleh berbicara. Sebagai makmum itu tidak boleh berbicara. Yang boleh berbicara menyambung bacaan imam itu hanyalah orang yang berdiri tepat di belakang imam. Meskipun antum hafal Quran, hafiz Quran, tapi kalau antum sudah jauh dari imam, antum penghafal Quran, banyak menguasai Al-Quran, tapi kalau antum sudah jauh dari imam, antum tidak punya hak untuk mengingatkan imam, kecuali orang yang betul-betul berdiri dekat dengan imam. Jadi ini tujuannya. Wa yaftahu alaihi fil qiraati idza ihtaja ila dzalika. Jadi cara menegur imam pun jangan kita satu masjid orang yang sudah jauh dengan imam dia menegur juga, enggak. Ya. Maka ini hal yang perlu diperhatikan ikhwan sekalian. Poin yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Tujuannya orang yang berdiri di belakang imam harus orang sudah dewasa, memiliki kematangan dari sisi ilmu, kemudian banyak hafalannya. Ya, jadi hikmah yang ketiga adalah wa yastakhlifu minhum man syaa'a idza nabahu syai'un fi sholati. Ini ya, wa yastakhlifu minhum, dia ya kedudukannya orang yang berdiri di belakang imam ini dia bisa menggantikan imam. Man syaa'a idza nabahu syai'un fi sholati, ketika imamnya ini tertimpa sesuatu di dalam salatnya. Mungkin tiba-tiba ya, salatnya imam batal. Ya, mungkin dia buang angin misalnya contohnya, maka orang yang berdiri di belakang imam ini dia maju untuk menggantikan imam tersebut ketika misalnya sholat imam tadi itu batal, atau misalnya imam tiba-tiba jatuh pingsan ya, tanpa ada sebab imam tiba-tiba jatuh pingsan, maka orang yang berdiri di belakang dia adalah maju ke depan dan untuk menggantikan posisi imam tersebut. Maka ini penting, krusial sekali kawan sekalian. Nah, bagaimana kalau di belakang imam yang berdiri anak-anak kecil? Tiba-tiba imam batal sholatnya. Kan ini bisa repot ikhwan sekalian. Makanya itulah beberapa di antara hikmah bahwa orang yang berdiri di belakang imam adalah ulil ahlami wan nuha. Orang yang sudah dewasa, memiliki kematangan dari sisi ilmu, punya keutamaan, punya ketelitian. Karena 3 alasan ini tadi. Pertama, untuk mengingatkan imam ketika dia berbuat kekeliruan, baik itu dia lupa, dia tinggalkan tidak sengaja, menambah atau mengurangi dari gerakan-gerakan di dalam sholat.
Kemudian yang selanjutnya adalah wa yaftahu ali fil qiraah. Dia bisa mengontrol bacaan imam ketika bacaan imam tersendat, maka dia bisa mengingatkan bacaan imam. Kemudian menggantikan kedudukan imam tersebut ketika misalnya terjadi sesuatu kepada imam yang batal sholatnya atau yang semisal dengannya. Ini poin yang pertama ikhwan sekalian yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya adalah hukum-hukum lain yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah dan imamah di dalam sholat adalah yaitu al-hirsu ala safil awal. Al-hirsu ala safil awal. Kita ini senantiasa memiliki semangat ya. Ala safil awal, selalu berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Ini ikhwan sekalian, bagi setiap makmum harusnya berlomba-lomba dalam hal seperti ini. Yustahabbu lil ma'mumin ay yataqaddamu ila safil awal wa yahrisu alaihi wa yahzaru min ta'akhur. Ya, disebutkan di sini yustahabbu lil ma'mumin, dimustahabkan, dianjurkan bagi seorang makmum itu ay yataqaddamu, dia selalu terdepan, berada di posisi yang terdepan. Ila safil awal, berada di saf yang pertama. Wa yahrisu alaihi, punya semangat yang kuat, punya dorongan yang kuat untuk mendapatkan saf yang pertama. Wa yahzaru min ta'akhuri, dan dia menghindarkan dirinya jangan sampai dia berada di saf yang terakhir ya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu, kata Nabi, berdiri dan majulah kalian, fa'atimmu bi, fa'tammu bi, dan ikutlah kalian di belakangku. Maksudnya kata Nabi, fa'tammu bi, berdirilah kalian di belakangku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, agar orang setelah kalian itu bisa mengikuti kalian. Ini perhatikan ikhwan sekalian, di antara hikmahnya kenapa kita selalu berada di posisi yang terdepan, karena keutamaannya ini, kita ini akan menjadi contoh teladan bagi orang yang berada di belakang kita ya. Pertama, keutamaannya kita langsung sendiri yang menyaksikan pelaksanaan sholat berjamaah bersama imam. Kita langsung melihat gerakan imam. Ini keutamaan yang pertama kita dapatkan kalau kita berada di shaf yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, kita menjadi contoh bagi yang lainnya. Apalagi masjidnya besar, luas. Kemudian tidak ada pengeras suara. Biasanya di shaf yang ketiga, kedua, ketiga, keempat, mereka tidak mendengarkan lagi perpindahan imam dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Maka dia orang yang di depan yang langsung mendengarkan bacaan imam dan melihat gerakan imam, itu dia akan diikuti orang-orang yang setelahnya. Maka dia dapatkan pahala tentunya di sini. Karena dia telah menjadi contoh bagi yang lainnya. Waliyatama bikum man ba'dakum, agar kalian diikuti oleh orang yang setelah kalian. Kata Nabi SAW kemudian melanjutkan, la yadalu qaumun, tidaklah senantiasa seseorang itu satu kaum yata'akhkharuna, selalu dia terlambat, baik itu dalam pelaksanaan sholat berjamaah atau terlambat dalam berbagai macam kebaikan, hatta yu'akhiruhumullah, sampai Allah jadikan kebiasaan itu terlambat sampai dia meninggal dunia. Ini berhati-hati ya ikhwan sekalian. Hatta yu'akhiruhumullah, sampai Allah jadikan kebiasaan itu dia selalu terlambat dalam segala hal, urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Maka ini tentu peringatan ya bagi kita sekalian. Kita lanjutkan wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini dikatakan lau ya'lamun nas, kalau sekiranya manusia itu tahu ma fin nidai, terkait dengan keutamaan dan pahala yang besar menjadi seorang muazzin. Misalnya ada di sebuah masjid, di masjid tersebut belum ada muazzin tetapnya. Ada dua orang masuk, si A dan si B, ingin mengumandangkan azan. Kedua-duanya tahu pahala daripada mengumandangkan azan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasafil awal, si A dan si B tadi tahu juga keutamaan berada di saf yang pertama. Summa lam yajiduna, kemudian tidak didapati kedua hal itu, illa ayyastahimu, kecuali dengan cara diundih, dilot, alaihi lastahamu, maka mereka rela untuk diundi. Jadi si A dan si B berebutan ingin melakukan azan karena keduanya tahu keutamaan daripada azan. Kalau itu tidak bisa didapati kecuali harus diputuskan dengan cara dilot, diundi siapa yang paling berhak, maka niscaya mereka akan melakukan itu. Sama, ada dua orang baru masuk ke dalam masjid.
Di saf yang paling awal tinggal menyisahkan satu orang, sementara si A dan si B masuknya bersamaan. Siapa yang berhak berada di saf yang pertama, maka keduanya akan saling berebut untuk mendapatkannya. Yang si A dan si B tidak mau mengalah, harus dia. Yang si B-nya harus dia. Maka kalau untuk mendapatkan hal tersebut harus diundi, maka mereka adalah untuk diundi untuk mendapatkan hal tersebut. Ini Nabi SAW menjelaskan hal seperti ini. Jadi ikhwan sekalian, dalam kebaikan itu tidak boleh kita mendahulukan orang lain. Ini kalau untuk perkara kebaikan, ya. La asara fil ibadah, tidak boleh kita mendahulukan orang lain dalam masalah kebaikan, ya. Dalam masalah perkara-perkara kebaikan. Tentu berbeda kalau dalam masalah muamalah, urusan dunia, ya, urusan adat kebiasaan, ya kita dahulukan orang yang tua, orang yang lebih dewasa, itu tentu ada. Tapi kalau dalam masalah agama tidak ada seperti itu. Asara fil ibadah, tidak bisa kita mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah dan kebaikan. Siapa yang duluan, dialah yang berhak untuk berada di saf yang pertama, dan dia berhak untuk mengumandangkan azan. Kalau misalnya di masjid tersebut dibolehkan siapa saja mengumandangkan azan. Beda halnya kalau di masjid tersebut sudah ada muazin tetapnya, maka setiap orang tentu tidak boleh ya melakukan hal tersebut. Kemudian kita lanjut, di sini dikatakan amman nisa'u, adapun seorang wanita ini ikhwan sekalian, fayustahabbu, maka mereka sangat dianjurkan ayyakunna fis sufufil mutaakhirah, mereka selalu berdiri di saf-saf yang terakhir, ya. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufir rijal, sebaik-baik saf bagi seorang laki-laki dalam pelaksanaan salat berjamaah adalah awwaluha, selalu berada di depannya. Di saf yang pertama itu saf yang paling terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarriha akhiruha, wa syarruha akhiruha, dan yang sejelek-jelek saf bagi seorang laki-laki adalah yang paling terakhir. Dan kata Nabi, wa khairus sufufin nisa, dan sebaik-baik saf bagi seorang wanita adalah akhiruha, yang paling belakang. Wa syarriha awwaluha, dan yang paling buruknya adalah yang paling di depannya. Nah ikhwan sekalian, perhatikan di sini. Jadi seorang wanita itu, seorang laki-laki semakin berada di saf yang paling depan, tentu itu lebih baik. Itu sudah semakin lebih baik, ya. Dan dia semakin ke belakang itu semakin jelek safnya. Berbeda dengan seorang wanita. Seorang wanita itu dia semakin maju ke depan, maka itu semakin buruk, dan dia semakin mundur ke belakang, itu justru sebaliknya semakin bagus. Namun tentunya ikhwan sekalian, ini perhatikan di sini. Keadaannya ini kalau di sebuah masjid tersebut misalnya ternyata masjidnya terbuka, tidak ada hijab, ya, wanita bisa dilihat oleh lawan jenisnya, maka berlaku hadis ini. Tapi kalau di sebuah masjid ada hijab, mereka disediakan tempat sholat khusus tersendiri bagi kaum wanita, maka tentu hadis ini tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Dia tetap setiap wanita berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf yang pertama. Tentunya ikhwan sekalian, hikmah dari hadis ini gini, jangan antum bayangkan kondisi kita saat ini dengan zaman para sahabat dahulu ikhwan sekalian, ya. Dahulu itu para sahabat jamaah sekalian, mereka memiliki pakaian yang terbatas, baik laki-laki maupun perempuan. Terkadang laki-laki sholat hanya dengan selembar kain, kemudian mereka selempankan kain rida, ya, di punggung mereka, itu seperti orang yang melakukan ibadah haji, itu seperti itu pakaian mereka, ya. Jadi hanya dengan selembar kain, ya. Begitupun kaum wanita, mereka memiliki pakaian yang terbatas, ya. Jadi terkadang kalau mereka terlalu dekat antara laki-laki dan perempuan, takut jangan sampai tersingkap aurat mereka, dan itu dilihat oleh kaum wanita. Atau sebaliknya kaum wanita tersingkap aurat mereka akan dilihat oleh kaum laki-laki. Jadi seperti itu ya kaum sekalian. Dan tentu seperti itu diantara hikmahnya, ya. Jadi memang agar kita menghindari tersingkapnya aurat dilihat oleh lawan jenis. Kalau kita sekarang alhamdulillah kita memiliki pakaian yang terkadang antum sudah pakai sarung, sudah pakai celana berlapis-lapis pakaian, dan insyaallah itu aman dari fitnah. Apalagi kalau di masjidnya lagi sudah disiapkan khusus tempat sholat bagi seorang wanita, ini lebih aman lagi. Maka tentu ini sesuai dengan kondisi dan keadaan dari masjid tersebut. Kemudian yang ketiga ikhwan sekalian,
taswiyatas sufufi wa tarassu fiha. Ini juga penting bagi makmum untuk memperhatikan dia taswiyatas sufuf, merapatkan, meluruskan dan merapikan saf. Merapikan dan meluruskan saf. Wa tarassu fiha. Yang kedua adalah dan merapatkan saf. Merapatkan saf. Wa saddal furaj, dan menutup celah-celah di dalam saf. Ini 3 hal yang nanti kita akan jelaskan. Wa itmamis safil awal fal awal. Dia menyempurnakan saf yang pertama, setelah itu saf berikutnya. Yustahabbu lil imam, maka dianjurkan bagi seorang imam ay ya'muru bi taswiyatis sufuf. Dia harus memerintahkan makmumnya untuk bi taswiyatis sufuf, merapatkan saf, meluruskan saf, merapikan saf, wasaddal furaj, dan menutup celah-celah di dalam saf. Qabla dukhuli fi sholati, sebelum dia memulai salatnya. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perbuatan Nabi berarti Nabi selalu mengerjakannya, kan seperti itu. Wali qaulihi, dan juga berdasarkan sabdahnya, sawu sufufakum, rapat dan luruskanlah saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, sesungguhnya rapat lurusnya saf itu min tamamis shalah, dari bentuk kesempurnaan salat itu sendiri. Wa an Anas radhiyallahu anhum, dan dari Anas radhiyallahu anhum qala, beliau berkata, uqimatis shalah, salat itu akan segera ditegakkan, maksudnya telah diiqamatkan salat. Fa aqbala alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, fa aqbala alaina Rasulullah, Nabi berbalik kepada kami, biwajhihi, dengan wajahnya. Jadi Nabi menghadapkan wajahnya kepada jamaahnya, kepada para sahabatnya. Faqala, dan Nabi berkata, aqimu sufufakum, tegakkanlah saf-saf kalian, wa tarassu, dan rapatkanlah saf-saf kalian, lurus dan rapatkan saf-saf kalian. Fa inni, kata Nabi, sesungguhnya aku araukum, melihat kalian, min wara'i dhahri, dari belakang punggungku. Jadi kawan sekalian, penglihatan ini penglihatan yang benar. Para ulama mengatakan di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bisa melihat apa yang terjadi di belakang beliau. Itu di antara mukjizat beliau. Meskipun pandangannya ke depan, tapi bisa beliau melihat apa yang terjadi di belakang beliau. Kata Nabi, fa inni arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku, maka jangan kalian main-main di dalam salat. Karena memang dahulu ada orang-orang munafik yang sengaja ikut salat, mereka itu mengganggu konsentrasi, mereka datang hanya untuk mengganggu pelaksanaan sholat. Nabi mengatakan, sholatlah kalian dengan tegakkan saf kalian, rapatkan saf kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Dan ini penglihatan yang benar di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Kami dahulu yulziku, menempelkan, mankibahu bimangkibi sahibahu, pundak dengan pundak saudaranya, wa qadamihi bi qadamihi, menempelkan kaki dengan kaki. Nah ikhwan sekalian, dari poin yang ketiga ini setidaknya ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, ada 2 sifat berlebih-lebihan di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, khususnya dalam masalah mengatur saf. Sifat berlebih-lebihan yang pertama adalah terlalu menjadikan saf itu dia terlalu longgar, ya, terbuka, tidak rapat. Ini dibenci. Kemudian yang kedua adalah yaitu terlalu berdesak-desakan. Ya, jadi rapat bukan berarti kita harus saling berhimpit-himpitan, berdesak-desakan. Ini juga keliru. Yang dimaksud di sini kita kita merapatkan saf sewajarnya. Yang penting sudah menempel kaki, sudah menempel pundak sewajarnya saja. Bukan berarti kita saling berdesak-desakan, kita saling berhimpit-himpitan. Bukan itu yang dimaksud. Sampai terkadang orang yang di tengah sudah tidak bisa bernafas. Nah, tidak seperti itu. Jadi jangan terlalu merenggangkan saf, rapat sewajarnya, bukan juga berarti kita saling berdesak-desakan sampai kita berhimpit-himpitan di dalam pelaksanaan salat berjamaah. Ini juga bisa mengganggu konsentrasi orang lain kalau dia dihimpit di tengah, akhirnya dia salatnya tidak konsentrasi nanti. Ini juga perlu diperhatikan hal yang seperti ini. Kemudian dilanjutkan wa istahabu itmami shafil awal falladhi yali. Kemudian dimustahabkan untuk menyempurnakan shaf yang pertama, setelah itu shaf berikutnya. Fa iza kana naqsun, kalau itu terjadi kekurangan, falyakun fi akhir sufufi, maka terjadi kekurangan itu pada akhir shaf.
Maksudnya gini ikhwan sekalian, saf yang pertama sempurna, saf yang kedua sempurna. Kalau terjadi kekurangan itu di saf yang ketiga. Contohnya seperti itu. Jangan justru dibalik sebaliknya. Di saf yang pertama tidak sempurna, justru di saf yang kedua dan ketiga itu dia full safnya. Ini tidak boleh. Yang harus kurang itu di saf yang terakhir. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Apakah kalian tidak mau melakukan saf itu kama tasufful malaikatu inda rabbiha, sebagaimana bersafnya para malaikat di hadapan Rabb mereka ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqulna ya Rasulullah, maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha, bagaimana caranya para malaikat mereka ketika bersaf di hadapan Rabb mereka. Qala, maka Nabi bersabda, yatimuna sufufil awla, mereka menyempurnakan saf yang pertama, wa yatarasuna fi safi, dan mereka merapatkan saf-saf mereka. Ketika mereka berdiri dalam saf, mereka merapatkan saf-saf mereka. Kemudian poin yang terakhir kawan sekalian, yang keempat, ini yang terakhir, hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah, yaitu sholatul munfaridi khalfas safi, sholatnya orang yang sholat sendirian di belakang saf. La tasihhu sholatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas safi, tidak sah sholatnya seseorang yang sholat sendirian di belakang saf. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul munfaridi khalfas safi, la sholatal munfaridi khalfas safi, tidak sah sholatnya seseorang yang sholat sendirian di belakang saf. Wara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat rajulan, seorang laki-laki, yusalli, beliau ini laki-laki ini melaksanakan salat wahdahu, dia salat sendirian, khalfas safi, di belakang saf. Fa amarahu ayyuida salat, Nabi memerintahkan orang ini untuk mengulang salatnya. Artinya apa? Salatnya tidak sah, disuruh ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini ikhwan sekalian perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud orang yang sholat sendirian di belakang saf itu adalah orang yang sengaja membentuk saf yang baru, padahal saf di depannya itu masih bisa dia sholat di situ, masih dia bisa isi. Misalnya satu saf sholat, di depan masih kosong, orang ini datang sengaja membuat saf yang baru, padahal di depannya masih bisa dia isi. Ini orang seperti ini tidak sah sholatnya. Dikatakan di sini, ini yang dimaksud. Adapun misalnya kalau di depannya sudah penuh, sudah tidak ada lagi celah, dan dia pastikan bahwa tinggal dia sendirian yang masbuk, maka tidak mengapa dia sholat sendirian di belakang saf, karena memang sudah tidak bisa diisi saf yang di depannya, maka dia sholat sendirian di belakang saf tersebut. Yang dimaksud di sini dia sengaja membentuk saf yang baru, padahal saf di depannya masih kosong. Ini 4 poin ya, kawan sekalian, hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat berjamaah dan imamah di dalam sholat. Yang pertama tadi, orang yang berdiri dekat imam harusnya orang-orang yang memiliki ilmu, yang lebih dewasa, orang berakal dan memiliki perhatian yang lebih. Kemudian tadi kita senantiasa diperintahkan untuk bersemangat mendapatkan selalu saf-saf yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah untuk meluruskan, merapatkan saf, kemudian menutup celah-celah di dalam saf. Maksudnya rapat sewajarnya, rapat sewajarnya, bukan berarti kita saling berdesak-desakan, berhimpit-himpitan, bukan pula kita membuat saf itu terlalu renggang ya, sehingga ada celah-celah di situ. Kemudian yang terakhir tadi adalah orang yang sholat sendirian di belakang saf, yang dimana saf di depannya masih kosong, namun dia sengaja membentuk saf yang baru di belakang sendirian. Jadi ikhwan sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada al-bab tasi'u, bab yang ke-9, yaitu fi sholati ahlil udri, terkait dengan sholatnya orang-orang yang memiliki ahlil a'dzar, orang-orang yang memiliki uzur. Fi sholatil ahlil a'dzar, sholatnya orang-orang yang memiliki uzur. Orang yang memiliki uzur ada 3. Wal maridu, yang pertama orang sakit, gimana caranya kalau dia dalam kondisi sakit. Wal musafiruna, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, gimana caranya kalau dia sebagai seorang musafir. Kemudian yang ketiga, wal khaifuna, orang dalam kondisi genting, terjadi peperangan atau terjadi gempa bumi dan seterusnya, gimana tata cara sholatnya. Dan ini semua insya Allah dijelaskan satu persatu, tata cara sholatnya orang sakit, tata cara sholatnya seorang musafir, tata cara sholatnya orang dalam kondisi khauf. Ini semua insya Allah kita akan jelaskan satu persatu. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.